Dia berharap klan Bucusword juga akan bereaksi, tetapi mereka tetap diam. Namun, Guardian Suming tampaknya tidak begitu senang dengan perintah itu, karena dia berpikir Chen Yuzhong menggunakan Chen Yuwon sebagai umpan. Namun, proses ini diperlukan agar bisa melemahkan keenam klan secara perlahan. Bocah itu hanyalah bidak catur. Dia adalah bidak catur. Dia harus mengingatkan dirinya sendiri beberapa kali agar dia tidak menjadi lemah dan goyah. Dan 3 tahun pun telah berlalu. Kastil Jurkang jatuh ke klan misterius. Chen Yuzhong membuat kesepakatan dengan klan Yulin dari pasukan keadilan dan memutuskan untuk mengambil kembali kastil. Dia secepatnya memutuskan untuk melakukannya karena perang akan memakan waktu yang lama, bahkan hingga 15 tahun lamanya. Aku harus menyelesaikan ini sebelum dia lulus dari akademi. Jika perang terus berkepanjangan dan Chen Yuzhong diusir dari kultus, dia takut dia akan melihat hal yang sama terjadi lagi pada Chen Yuwon. Dan di kastil Jurkang, Chen Yuzhong menghadapi prajurit klan Blade Guard Six Martial. Mereka lebih kuat dan lebih berbahaya daripada musuh yang pernah dia lawan sebelumnya. Aku harus membunuh mereka. Dia bisa saja membiarkan para panah tua mengatasinya. Tetapi dia lebih memilih untuk melawan mereka sendiri bersama dengan Great Guardian. Saat itulah musuh sejati pun muncul. Chen Yuzhong takut dengan kekuatan pria itu. Rasanya seolah-olah dia telah kembali ke hari-hari ketika dia hanya seorang kadet biasa di akademi. Pria itu berbicara kepada Chen Yuzhong. Kau bukan orangnya. Dan dengan itu dia berusaha untuk menghabisinya. Chen Yuzhong kemudian mengingat wajah Hua Yun dan Chen Yuwon pada saat menjelang kematiannya. Tidak bisa. Jika aku mati, dia akan ditinggal sendirian. Jika dia mati di sini, maka Chen Yuwon akan menghadapi 6 klan sendirian. Chen Yuzhong bahkan tidak melindunginya dan menggunakannya sebagai umpan. Tetapi ia harus tetap hidup untuk mencegah 6 klan terlalu jauh melawan Chen Yuwon. Tuanku, aku harus memperingatkan Anda. Anda mengatakan bahwa Anda akan terkena ilusi selama sebulan setelah menggunakan seni bela diri tertentu. Anda tidak boleh menggunakannya lagi, tuanku. Jika Anda menggunakannya lagi, tidak pasti apakah gejalanya akan hilang seperti sebelumnya. Dokter sekte demonik memperingatkannya akan hal ini, tetapi Chen Yuzhong tidak punya pilihan. Aku tak boleh. Aku tak bisa mati di sini. Aku harus hidup. Aku tidak bisa mati di sini. Chen Yuzhong kemudian menggunakan teknik Blood Guard Reversing Art lagi. Dia kemudian tidak ingat apapun yang terjadi setelahnya. Ketika dia sadar kembali, Great Guardian Marakim membantunya berdiri. Tuanku, rasanya seperti rohnya hilang atau semacamnya, dan dia tidak bisa merasakan apapun. Dia bahkan tidak ingat bagaimana dia mengalahkan musuhnya. Dan dalam keadaan mati rasa, seseorang pun muncul dan membantunya. Yujing. Itu adalah Chen Yujing. Chen Yujing yang menurut Yuzhong dia sudah mati, muncul kembali dan membantunya berdiri. Kenapa Anda seperti ini? Bisakah Anda menjaga keseimbangan kultus jika Anda seperti ini? Keseimbangan? Benar, saudaraku. Maksudku, tuanku, jika Anda mati,
Siapa yang bisa menjaga keseimbangan Kotus? Chun Yujong kemudian menatap Eugene dengan kesal dan kembali sadar dan bergumam. Ya, keseimbangan kultus. Aku harus menjaga keseimbangan kultus. Ya, kau hanyalah bidak catur. Aku harus menjaga keseimbangan kultus demonik. Ya. Chun Yujong yang mulanya memegang kepalanya dengan penuh kesakitan, tiba-tiba menarik kepalanya dengan mata memerah. Tidak seperti sebelumnya. Matanya merah pekat, membuktikan bahwa dia mencoba menggunakan teknik Blood God the Serving Art. Orang-orang di aula menjadi kaget. Tidak! Dia akan menggunakan teknik Blood Preserving Art. Bahkan jika Lord dalam kondisi buruk dan dalam bahaya, tidak ada yang mengira dia akan menggunakan teknik terlarang itu. Dan di sisi lain, ada seorang pria yang menyeringai. Itu dia. Sekarang, pergilah dan bergilalah. Bunuh utama kota, karena engkau hendak melakukanlah tugasmu. Pria itu mengirimi Chun Yujong pesan telepati untuk membuatnya marah. Sekarang, Lord akan menjadi gila dan menyerang siapapun yang berada dalam jangkauannya. Dengan teknik Blood God the Serving Art yang aktif, otot Lord mulai membesar dan merobek pakaiannya. Namun, seketika Chun Yuan melesat seperti kilat dan dengan cepat meraih kepala Chun Yujong dan meletakkan tangannya di atas dadanya. Apa yang kau lakukan? Maaf, tapi aku sudah terlalu banyak mengalami ini. Ini akan menyakitkan. Apa? Nano, Ya, Dan dari tangan kiri Won, kilat putih melesat keluar, mengisi ke titik darah di atas kepala Lord. Dan dari tangan kanan, energi internal yang kuat dikirim ke tubuh Lord untuk menghentikan energi internal yang mengalir secara terbalik. Dan dengan sengatan listrik yang kuat, Lord Chun Yujong gemetar parah. Dia menggelengkan kepalanya dan menjerit lama sekali, sementara rambutnya dan seluruh wajahnya terbakar dan segera jatuh terkapar ke tanah. Semua orang menjadi tercengang oleh pemandangan itu. Pria misterius yang sedang menonton pun ikut terkejut. Dia tidak mengira Chun Yuan bisa menghentikan Chun Yujong, bahkan sebelum dia bisa mengaktifkan teknik Blood God Preserving Art itu. Dia kebingungan dengan energi aneh yang keluar dari tangan kiri Chun Yuan. Dan tanpa pria itu sadari, tiba-tiba apa? Chun Yuan seketika muncul di depan pria itu. Pria itu sangat terkejut dengan kecepatan kilat Chun Yuan dan mencoba melarikan diri. Akan tetapi, Chun Yuan dengan cepat meraih lehernya dan menaikkannya ke atas. Pria itu mencoba untuk melepaskan diri dari genggaman Yuan. Tetapi, kekuatan Chun Yuan melebihi batas kekuatan manusia biasa. Chun Yuan memelototi pria yang dia tangkap itu dan bertanya. kamu. Siapa kamu?